Lagi buka dulu. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang bagus, pelayanan saudara-saudari Janet bagi orang-orang yang belum atau tidak mampu. Silakan Janet memberikan kesaksian untuk menjadi berkat buat kita semua dan bagi banyak orang. Makasih Pak Kaleb. Eh, Perkenalkan nama saya Janet. Jadi waktu itu saya masih SMA. Jadi saya waktu itu masih kelas 1. Waktu itu saya juga OSIS. Jadi sebenarnya setiap OSIS itu ada pengajuan ini kan, apa namanya? Program kerja. Nah, karena OSIS saya itu di bagian kebersihan lingkungan dan sosial. Jadi saya mengajukan untuk ke daerah yang kurang mampu. Sebenarnya tadinya pengen ke panti asuhan yang apa yang berkebutuhan khusus, tapi karena kita nggak ada yang bisa bahasa isyarat, jadinya saya mengajukan untuk ke daerah yang kurang mampu. Waktu itu masih bingung kan, bingung banget pengen datang ke daerah mana karena kalau waktu itu cari tuh susah karena daerah terpencil kan. Jadi kita cari yang jangan terlalu yang terpencil tapi emang kurang mampu gitu. Akhirnya kita coba cari kita coba cari naik mobil waktu itu, cari akhirnya ketemu di daerah Kali Ciliwung gitu. Nah, di situ saya sama beberapa teman saya kita dulu lihat dulu keadaan di sana apa-apa aja yang bakal diperluin nanti. Akhirnya setelah kita lihat sama kita udah catat apa yang kita perluin, kita balik lagi ke sekolah. Saya bikin proposal pengajuan ke daerah yang kurang mampu di daerah Ciliwung. Habis itu saya juga ngajuin proposal untuk kayak apa sih sembako gitu buat ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang ada di daerah sana. Akhirnya saya berhasil ternyata disetujui oleh kepala sekolah. Di situ saya nggak berpikir banyak sebenarnya. Saya juga nggak ada tujuan buat gimana ya? Saya nggak ada tujuan buat eh, nggak ada tujuan sama sekali tentang rohani gitu loh. Saya cuma berpikir kayak pengen berbagi aja sama orang yang kurang mampu di situ. Terus abis itu saya jadwalin nih, bukan jadwalin sih, apa sih namanya? Saya saya tulis nama-nama orang-orang siapa aja yang mau pelayanan, mau apa namanya, mau berbagi gitu di sana. Akhirnya udah dapet orang-orangnya yang mau bersukarela bantuin kita tanpa dibayar. Akhirnya kita ke sana beberapa minggu setelah pengajuan proposal. Habis itu di sana banyak banget anak kecil yang kasihan gitu, maksudnya ada yang sakit-sakitan, ada yang pakai apa kayak kursi roda gitu tapi kayak dibuat sendiri gitu loh Pak, nggak bisa beli yang di rumah sakit gitu. Di situ saya sedih banget, kayak kasihan gitu. Habis itu mereka tetap bahagia gitu dengan keadaannya mereka, sedangkan kadang-kadang kita yang dengan keadaan kita kayak gini masih nggak bersyukur gitu. Di situ juga saya masih nggak bersyukur kan sama apa yang udah Tuhan kasih itu ke saya. Di situ saya belajar kayak ternyata ada yang lebih sedih dibandingkan kita gitu. Kita selalu mikir kayak enggak, hidup gue tuh yang paling sedih gitu. Gue tuh udah kayak gini susah segala macam.
ternyata sebenarnya enggak, masih ada yang jauh lebih susah dibandingkan kita, masih ada yang selalu bersyukur gitu. Terus kayak walaupun mereka tahu gitu, mereka kekurangan, tapi mereka enggak ini loh, enggak yang gimana ya? Mereka enggak yang kayak berusaha untuk nunjukin kalau mereka tuh lagi susah. Mereka tetap ngasih kita air minum, even itu cuma air putih doang yang kayak aqua yang 1.000-an gitu dijual di warung. Tapi mereka tetap kasih kita yang terbaik gitu buat mereka, karena mereka masih belum ada kemampuan untuk ngasih yang lain kan. Di situ saya merasa kayak ternyata masih ada yang lebih susah dari kita. Kita nggak bisa mengkotakkan kalau misalnya kita tuh lebih susah, kita tuh lebih sedih dibandingkan orang lain, sedangkan kita sendiri nggak tahu keadaan orang lain itu kayak apa. Itu doang sih, Pak. Makasih. Oke, luar biasa ya. Kadang-kadang kita ini nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih. Kalau kita ke lapangan seperti Janet, nanti kita bisa lihat. Ya, kadang-kadang kita nggak menghargai. Satu ketika Pak Caleb juga masuk ke rumah sakit kanker yang ada di Jakarta. Ya kita harus bersyukur, kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Ya maaf, kadang lehernya yang lobang, kadang mulutnya udah nggak ada, kadang di bagian perutnya sudah terjadi lobang gitu ya, dan koma semua. Jadi mari kita mengucap syukur, mari kita pakai ya hidup kita semasih kita kuat, sehat. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tadi Janet bilang dia nggak kepikir untuk melayani secara rohani, tapi di sanalah Roh Kudus bekerja. Ya, dia akhirnya bisa berubah dan mulai belajar bersyukur dengan berkat-berkat yang dia terima. Demikian kita juga harus bersyukur. Amin, teman-teman. Ya, kalian juga bersyukur. Bukan kita mau sombong, kita bersyukur. Bisa kuliah di Universitas Pancasila, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Banyak orang pengen kuliah, tapi apa daya, tidak bisa. Ya, tidak sanggup, tidak mampu. Karena itu, sekali lagi Pak Caleb ingatkan, belajar mengucap syukur. Belajar berterima kasih dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah bukakan buat kita. Yang kedua, tetaplah doakan orang tuamu dan kasih cintai mereka. Ya, jangan dilawan mereka, tapi doakan mereka supaya mereka tetap umur panjang, sehat, dan banyak berkat. Untuk apa? Untuk masa depan kalian juga. Ya, terima kasih untuk Janet yang sudah membagikan kesaksian bagi kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati Janet dan terus dipakai bagi kemuliaannya. Amin.